saya bisa bikin air putih ini menjadi darah gitu. Tapi caranya dengan saya membunuh orang gitu. Kita sih nggak sempat nanya sampai jenis-jenis, tapi yang dia punya ini ada nih gitu. Maharnya sekitar maharnya sekitar 2 jutaan. Terus nanti ya akan ada kayak apa ya? Dia bilang akan ada kayak semacam kontrak gitu. Dan ini kontrak ini nggak bisa dibatalkan. Resikonya apa mas kalau misalnya tiba-tiba dibatalin gitu? Resikonya nyawa atau? Katanya sih resikonya ya kalau ini dibatalin nanti si tuyulnya ini akan menyerang majikannya gitu. Ya mungkin resiko terakhirnya akan meninggal. Meninggal ya, oke. Akhirnya itulah makanya nggak jadi disyutingin. Mungkin ini salah satu. Oh paham ya paham. Mungkin ini salah satu makhluk dunia lain yang belum sempat ada di dalam episode dunia lain ya mas ya, tuyul ini. Karena risikonya gede. Karena nggak mungkin ya. Akhirnya kan kita gagal nih mendapatkan materi tuyul di episode dunia lain itu gitu. Terus akhirnya kita balik ke Jakarta. Terus kemudian bos saya waktu itu eksekutif produsernya bilang ya kita cari yang di Jakarta aja. Dan kita beliau waktu itu cari narasumber. Terus akhirnya ketemu narasumber yang bisa ngasih lihat tuyul di depan kamera. Tapi ternyata itu trik juga gitu. Ya kita sebagai pembuat dunia lain tahulah ini yang trik mana, ini yang asli mana gitu. Terus akhirnya ya kita percaya bahwa satu-satunya cara ketemu tuyul tuh ya itu tadi yang seperti bapak-bapak di paranormal tua yang menyeramkan itu tadi yang bisa dilakukan. Di daerah mana tadi mas? Jogja tadi ya. Jogjanya daerah mana ya mas tadi? Agak lupa sorry. Di daerah Bantul. Nah, jadi itu kayaknya memang beneran ya. Cuman memang resikonya gede banget. Tapi nggak nyangka juga sih kalau di Jakarta ada yang bisa nyediain tuyul juga tuh mas. Walaupun menurut Mas Harli itu sebenarnya kalah-kalah sih ya. Ya mungkin ada sih, cuma kita waktu itu belum tahu juga, belum menemukan. Tapi yang sempat kita temukan waktu itu sama bos saya, eksekutif produsernya itu sih cuma trik fiktif doang gitu. Jadi dia ngasih lihat tuyul-tuyulan dari boneka kalau nggak salah. Menurut kita, wah ini sih bokis nih. Berarti sampai sekarang nih ibaratnya belum ada satupun kayaknya gitu yang memang secara mendalam gitu membahas mengenai tuyul gitu, karena memang secara risiko itu gede banget, nyawa ya mas ya. Iya. Risiko yang lainnya itu memang nggak sebesar tuyul ini ya mas ya. Kalau untuk katakanlah membahas dunia-dunia yang lain, Makhluk lain. Gitu. Lain. Selain tuyul maksudnya. Nggak seperti itu. Sebenarnya resikonya sama aja sih, cuma karena tuyul ini kan ketika kita mau lihat, kita mau memelihara kan harus ada kontrak mati nih. Nah ini nih yang resiko terbesar kalau kita terikat sama makhluk lain gitu. Nah kalau yang resiko perjalanan dunia lain sendiri ya macam-macam sih. Yang kayak kita di Sumedang waktu itu ada seorang dalang tuh yang dia emang memelihara jin gitu ya di dalam rumahnya. Jadi di rumahnya itu ada sebuah ruang pertapaan. Jadi untuk menuju ruang pertapaannya itu ada pintu setinggi 170, lebarnya cuma sekitar 50 cm. Jadi tipis banget. Terus itu tuh turun kayak labirin gitu. Turun di dalam tanah kayak labirin. Kemudian di akhir labirin itu ada satu ruangan ya lebarnya sih sekitar 2 meter kali 2 meter lah. Gelap, nggak ada lampu, nggak ada. Nah di tempat itu kita benar-benar bisa ngerasain berkenalan sama jin, terus bersentuhan. Mereka bisa menampakkan diri dalam bentuk yang sebentuk-bentuknya yang
Itu sih pengalaman yang pasti kru dunia lain kalau ngalamin itu nggak akan pernah bisa melupakan. Ya oke, seru banget ya mas tadi itu agak-agak ngeri juga sih yang masalah sampai masuk ke mana kolong bawah tanah sampai ke labirin gitu. Itu gitu. berarti kru-kru dunia lain sebenarnya harus punya nyali dan jangan-jangan harus punya six sense juga mas. Apa emang harus begitu? Enggak. Kalau six sense sih enggak ya. Tapi kalau apa nyali ya mau nggak mau itu. Karena kan kita tiap hari survei ke lokasi syuting segala macam kan emang tujuannya nyari makhluk halus gitu lah. Tujuannya nyari makhluk dari dunia lain gitu. Nah, ya itu pasti mau nggak mau kita harus punya nyali. Tapi saya ngalamin sih dari saya yang dulu berani banget, terus kemudian sampai mentok tuh yang di Sumedang itu yang ketika turun ke labirin kemudian dikenalin ke jin-jinnya Pak Dalang itu, Pak Idu namanya. Nah itu kita masuk tuh sekali masuk kalau nggak salah berlima, jadi dalam gelap itu kita disuruh bersila, kemudian suruh nyebutin nama, terus nama bapaknya, habis nyebutin nama sama nama bapaknya, kemudian kita disuruh baca Al-Fatihah. Nah selama baca Al-Fatihah, selesai baca Al-Fatihah tuh kayak ada suara dentuman kayak kaki makhluk yang besar banget, kayak apa ya, kayak barang sebesar 2 kuintal lah jatuh di ruang itu, gedebum gitu. Kemudian dari belakang punggung kita kan ini gelap semua nih, nggak bisa lihat apa-apa. Dari punggung kita tuh kayak baju kita ditarik-tarik, kemudian di bagian tubuh kita yang belakang tuh kayak ada lidah yang gede banget jilatin punggung kita gitu. Dan kita kan baca Al-Fatihah sambil takut itu, sampai ya ada beberapa teman kita yang sampai nangis lah. Yang akhirnya setelah selesai baca Al-Fatihah selesai, satu orang ini kemudian ya udah AA udah selesai nih kenalannya, sekarang keluar dari labirin ini gitu, ruangan ini. Nah, ketika pulang kan kita sendirian nih, dalam gelap kita nyari pintu keluarnya. Wah, dalam keadaan takut kita nyari pintu keluar, tapi yang kita nggak habis pikir, waktu masuk itu kan kayak jalannya panjang banget. Begitu keluar itu tuh kayak kita kayak dilempar gitu. Jadi cuma jalan berapa langkah tiba-tiba udah sampai pintu gitu. Itu sih yang saya rasakan dan beberapa teman rasakan. Tapi ada juga yang ketika di jalan pulang itu rasanya lama banget, karena sambil jalan sambil masih ada yang narik-narik di belakang. Biasanya itu teman kita yang kenalannya urutan terakhir itu. Aduh, ngeri ya saya. Berarti kayaknya hampir semua kru dunia lain itu pernah bersentuhan langsung ya mas ya dengan makhluk dunia lain. Ya mostly sih ya. Nah nggak sampai situ juga sih, ketika kita balik ke hotel tuh kita masih berasa diikutin. Kemudian saya dan beberapa teman tuh juga ada yang berasa masih diikutin sampai pulang ke Jakarta. Saya pulang ke rumah, ke kos, itu tuh masih benar-benar berasa ada makhluk yang ngikutin kita gitu. Terus apa yang gelap Mas Harley? Saya sih cuma berdoa saja, terus kemudian banyak ibadah. Tapi ya itu proses, saya benar-benar merasa yang nempelin saya itu hilang tuh sekitar 1 bulan sih. Jadi selama 1 bulan, lama mas. Saya tuh sampai tidur tuh pindah-pindah ya, saya dari kamar saya, kemudian saya pindah ke ke kamar teman kos saya gitu. Terus saya pindah ke rumah teman saya, ke rumah saudara saya. Itu selama sebulan saya lakukan itu, karena pokoknya pokoknya setiap saya nutup mata buat tidur segala macam tuh pasti akan datang lah makhluk muncul. Mimpinya udah aneh-aneh.
Wow. Makanya tadi tak pikir tuh harus punya six sense untuk masuk ini dunia lain, program dunia lain. Saya pikir malah Mas Harley punya six sense juga, Mas. Enggak ya? Enggak, saya nggak punya, tapi emang kita akan berhasil kalau kita ketempelan, kita apa namanya, tapi kita emang nggak bisa ngelihat. Saya dan beberapa teman sih nggak bisa ngelihat. Ada beberapa teman yang bisa lihat, cuma saya dan beberapa teman atau sebagian besar kru itu emang nggak bisa lihat, tapi bisa merasakan. Mungkin juga karena saking seringnya syuting ke tempat-tempat yang horor ya, maksudnya sering ketemu yang gangga, punya pengalaman banyak, akhirnya jadi kayak gitu. Gak kebayang gue kalau misalnya sampai jadi itu episode tuyul. Aduh Mas Harley. Korbannya siapa? Gak tau, pokoknya gitu aja. Jangan si Bawin itu korbannya. Tapi kalau nggak salah itu pernah ada satu episode Mas yang waktu itu di rumah tuyul ya, kalau nggak salah deh. Pernah ada deh episode dunia lain gitu. Tapi di rumah itu ya ada tuyul ya gitu. Ya nggak sih Mas, kalau nggak salah deh, seingatku. Ya itu apa namanya, itu karena tuyul milik dari orang yang punya rumah itu gitu. Jadi dan bentuknya juga penampakannya sih nggak kelihatan banget sih itu. Jadi kayak misalnya penampakannya itu lebih kayak tuyulnya itu misalnya bisa jatuhin barang, gerakin apa gitu, menunjukkan keberadaan dia gitu. Gua berarti pernah ya ketemu sama orang yang melihara tuyul gitu. Pernah ngobrol nggak sih Mas? Sebenarnya pengen tahu sih. Kan biasanya katanya sih emang bener ya. Kalau orang pelihara tuyul itu sebenarnya untuk kaya. Jadi si tuyul itu yang dia ngambilin uang, perhiasan, emang kayak gitu ya Mas ya? Ya, jadi dari keterangan paranormal yang kita ketemu di Jogja, di Bantul itu yang serem tadi, sama kita ada beberapa ketemu orang yang nggak mau disebutin identitasnya, dia melihara tuyul. Ya emang apa namanya, dia apa namanya berkecukupan, jadi kaya gitu, lebih dari cukup sih, jadi kaya. Cuma emang di keluarganya kayak anaknya atau apanya tuh ada yang meninggal lah apa gitu, dari beberapa narasumber yang kita ketemu. Ini pengen tahu sih Mas, yang waktu syuting di rumah orang yang pernah melihara tuyul, segede apa sih sebenarnya serumah itu, kayak gimana sih? Beneran tuh dia emang tajam banget gara-gara hasil si tuyul itu? Sebenarnya rumahnya juga bukan rumah yang dia tinggalin juga. Jadi kayak kantor head office gitu ya, head office tempat ritual ya kayaknya ya, tempat pelihara tuyul. Nggak semacam gitu kali ya? Dia nggak nunjukin tuh Mas rumahnya kayak gimana, rumah aslinya? Enggak, dia tertutup sih rata-rata. Rata-rata orang yang apa melihara tuyul tuh mereka tertutup untuk apa, dieksplor kehidupan pribadinya gitu. Nah ini kebetulan waktu kita syuting ada yang dia melihara tapi dia pun nggak mau diekspos. Pokoknya dia naruh tuyulnya di satu rumah itu, terus apa namanya, nanti dia nggak janji sih akan nampak tuyulnya segala macam. Cuma yang waktu itu kejadian sih rata-rata apa namanya cuma gerakin barang. Untuk menampakkan seutuhnya nggak ada. Oh, tapi dia pernah cerita nggak sih Mas, gambarannya kira-kira bentuknya tuyul itu kayak gimana? Kalau si ini di gambaran dari paranormal yang kita temuin ya, karena kita sendiri nggak pernah melihat secara langsung bentuknya gimana. Jadi ya kayak anak kecil 5 tahunan atau di bawah 5 tahun lah, balita gitu. Kemudian mukanya kecil tapi kayak tua gitu kan. Sesuai lah sama gambar-gambar yang di film. Iya, gitu. Waduh, seru juga ya. Ya mungkin iya sih, sama kayak gambar-gambar yang apa di meme gitu kan, tuyul bentuknya kayak gitu kan, pendek kecil terus kemudian mukanya tua bertaring, ya mungkin sama kan. Aduh,
seru juga ya. Seru sekaligus serem juga gitu. Menjawab penasaran lo tentang tuyul kan. Iya, dan di beberapa part itu gue jadi merinding sih tadi yang diceritain sama Mas Harley. Karena Mas Hari ceritanya detail banget loh. Masih ingat ya semua ceritanya tentang tuyul-tuyul Gitu loh, ini? Mas, gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ini? Gue sih nggak pernah tertarik sama tuyul. Nggak ada Cukup ya? lah gue kalau misalnya lo masih ingin tanya mumpung ada Mas Hari. Enggak, gue cukup sih sebenarnya. Thank you Mas Harley udah detail banget ngejelasin ke kita pengalamannya dulu waktu di dunia lain, khususnya di tuyul gitu kan. Di dunia pertuyulan Mas. Gitu. Mas Harley ada itu nggak sih? Kalau ada sih Mas, mungkin ada apa ya? Ada rekotan atau rekaman atau terkait dengan tuyul dulu waktu itu, boleh kali Mas kita di sharing biar penonton tahu gitu kalau ada sih. Foto tuyul mungkin Mas. Nggak ada. Nggak ya. Kita benar-benar ini siapa benar-benar nggak apa gagal sih sebenarnya nunjukin itu di Bantul itu kita nggak berhasil gitu loh buat angkat tuyul yang benar-benar tuyul ya yang seperti yang kita inginkan gitu, yang dia bisa menampakkan diri sebagai anak kecil yang bermuka tua seperti keterangan bapaknya itu. Karena dalam proses surveinya aja kita udah benar-benar kita nggak sanggup gitu untuk menanggung resikonya. Kebayang sih Mas, itu resikonya gede banget. Gede Jadi banget. kan memang nggak usah kayak Nyawa sumbernya. nyawa. Iya. Oke deh. Thank you Mas Ali, makasih banyak ya udah mau cerita-cerita sama Ya, kalian berdua. thank you. Sukses Thank you, Mas. selalu. Sama-sama.